Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pada hari ini khusus saya akan memberikan kuliah terkait dengan kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Jadi saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi nabi, atau Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi itu pada usia 40 tahun. Dan ini terjadi dengan diawalinya beliau menerima wahyu. Jadi ketika wahyu yang pertama kali turun kepada Muhammad bin Abdullah, maka disepakati oleh para ulama pada saat itulah resmi Muhammad bin Abdullah ini menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu yang pertama itu seperti kita ketahui ada pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Nah, saudara-saudara, cerita ini disampaikan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, itu pada hadis yang ke nomor 160, sementara dalam Sahih Bukhari itu ada pada hadis nomor 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu yang pertama ini kaget dan bahkan takut, sampai berulang-ulang malaikat Jibril itu mengajarkan untuk membacakan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu. Kata malaikat Jibril, Iqra, bacalah, Rasulullah kemudian menjawab, ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Iqra, kata Rasulullah, ma ana biqari'in, saya tidak dapat baca. Sampai malaikat itu mendekap Rasulullah, kemudian menyuruh kembali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril itu. Tapi saudara-saudara, ketakutan Rasulullah SAW itu belum juga sirna, sekalipun malaikat Jibril sudah berlalu. Maka kemudian setelah malaikat Jibril berlalu, sudah tidak ada lagi di hadapannya, Rasulullah SAW kemudian turun dari Gua Hiro itu, dan segera pulang ke rumahnya untuk menemui Khadijah, istrinya. Nah, saudara-saudara, ketika sampai ke rumahnya, rumah Rasulullah, rumah Ibunda Khadijah, Rasulullah SAW kemudian dalam hadis itu diceritakan, laqad khasyitu ala nafsi. Rasulullah SAW bersabda, wahai Khadijah, sungguh aku ini ada dalam keadaan takut, sangat khawatir. Maka kemudian oleh Khadijah ditanya, memangnya ada apa,
Nah, diceritakanlah oleh Rasulullah SAW bahwa ketika beliau berada di Gua Hiro itu sendiri tengah malam, itu kedatangan seorang yang berwujud laki-laki, berpakaian serba putih, kemudian menyuruh untuk membaca, bahkan sampai mendekap tubuhnya, begitu ya. Dan beliau sampaikan segala semua rangkaian kejadian itu. Apa komentar Ibunda Khadijah? Faqalat Khadijah, "Kalla wallahi ma yuhzikallahu abada." Tidak usah takut, kata Khadijah. Wallahi, demi Allah, ma yuhzikallahu abada. Allah itu tidak akan pernah untuk menghinakanmu selamanya. Itu adalah garansi dari Ibunda Khadijah, gitu ya. Kenapa Ibunda Khadijah memberikan garansi seperti itu? Karena tentu saja Khadijah sangat paham dengan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Kan kita ketahui Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang pertama itu pada usia 40 tahun, ya. Sementara Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah itu pada usia 25 tahun. Nah, berarti ketika kejadian ini berlangsung, itu hubungan mereka sudah terjalin selama kurang lebih 15 tahun. Ya. Jadi rumah tangga mereka sudah berada dalam kehidupan berumah tangga itu sudah 15 tahun. Jadi sudah sangat saling memahami di antara keduanya, gitu ya. Baik Khadijah kepada Rasulullah, demikian juga Rasulullah sangat paham kepada Ibunda Khadijah. Apalagi Ibunda Khadijah kan berbeda usianya jauh lebih tua ketimbang Rasulullah. Ketika Rasulullah menikah, umur Rasulullah 25 tahun, umur Ibunda Khadijah sudah 40 tahun. Ya. Nah, jadi sampai Ibunda Khadijah itu memberikan garansi, ma yuhzikallahu abada. Aku berjanji, aku bersumpah demi Allah, Allah tidak mungkin memberikan atau menghinakanmu selamanya. Itu ya. Apa sebabnya? Innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqri'ud dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Kata Ibunda Khadijah, innaka, karena sesungguhnya engkau itu adalah la tasilur rahima, orang yang senantiasa menyambungkan kasih sayang. Wa tahmilul kalla, dan engkau juga adalah orang yang suka bekerja keras. Wa taksibul ma'dum, dan engkau juga adalah orang yang kreatif, yang inovatif, begitu ya, yang selalu mengadakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Wa taqri'ud dhaifa, dan engkau adalah orang yang senantiasa menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau juga adalah orang yang selalu memberikan bantuan terhadap segala aktivitas kebaikan yang engkau ketahui, yang engkau saksikan. Itu adalah komentar, ya. Di samping komentar, tentu saja juga adalah semacam dalam terkutip jaminan, gitu ya, dari Ibunda Khadijah. Dan ini saya menangkap bahwa ini adalah
pesan tersirat kepada kita semua untuk meraih kesuksesan hidup itu adalah harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya itu ada dalam ucapan Ibunda Khadijah. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya menangkap dari ucapan Ibunda Khadijah ini ada beberapa pesan yang harus kita pedomani, harus kita pegang sebagai bekal sekaligus modal mengarungi kehidupan ini untuk meraih kesuksesan. Apa saja pesan-pesannya? Kata Ibunda Khadijah, yang pertama adalah innaka latasilur rahimah. Engkau ini adalah orang yang selalu menghubungkan, selalu menyampaikan ar-rahima, yaitu kasih sayang. Itu ya. Kalau dalam bahasa agama, bahasa kita sehari-hari biasanya disebut dengan silaturahmi. Itu ya. Tapi yang disebut dengan silaturahmi itu tentu saja bukan hanya sekedar saling berkunjung, kemudian saling bersalaman, seperti ya mungkin kita lihat kalau Lebaran, Idul Fitri begitu ya. Bukan hanya itu yang disebut dengan silaturahmi itu ya. Tapi saya memahami dalam kehidupan modern ini, tasilur rahimah itu adalah membuat jaringan, membuat networking, begitu ya. Ini adalah modal utama untuk kesuksesan seseorang, gitu. Jadi berkolaborasi, ya, berkolaborasi. Hampir dapat dipastikan untuk hari ini, saudara-saudara, kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Tidak bisa maju sendiri, gitu ya. Tapi harus berkolaborasi. Silahkanlah saudara-saudara lihat, gitu ya. Hari ini ada aplikasi Grab, Gojek, gitu ya. Kemudian juga ada Ruang Guru. Kemudian juga ada, ya, kalau orang yang suka bisnis itu ada Shopee, ada Bukalapak dan lain-lain. Itu kan awalnya adalah silaturahim, gitu ya. Artinya membuat jaringan, networking, gitu. Jadi hampir dapat dipastikan hari ini, saudara-saudara, untuk menuju kesuksesan itu modal utamanya adalah network, ya, membuat jaringan. Karenanya, saudara-saudara, mungkin hari ini ketika seorang, jangankan yang sudah balik begitu ya, umur anak baru usia 2-3 tahun saja sekarang mah sudah familiar dengan gadget, dengan HP begitu ya. Nah, tentu saja bagi kita, bagi Anda, orang yang cendekia gitu ya, mahasiswa, itu HP jangan hanya dipergunakan untuk nge-game saja gitu ya, tapi ini adalah alat untuk membangun networking gitu ya. Jadi apalagi sekarang ada WA group gitu ya, Facebook, Instagram dan lain-lain. Jadikanlah itu sebagai alat untuk membuat jaringan seluas-luasnya gitu ya. Dulu saya mungkin teman-teman bermain itu hanya satu RT gitu ya. Paling besar nambah mungkin satu desa lah gitu ya, ketika saya sekolah dasar itu seperti itu. Jadi kalau bermain sehari-hari itu dengan teman-teman se-RT, baru bertemu baru lebih luas itu kalau di sekolah, karena di sekolah itu tidak hanya satu RT kan, mungkin satu desa begitu. Di luar itu kita sudah tidak bisa berteman lagi karena
jarak gitu ya, karena persoalan jarak. Tapi hari ini saudara-saudara yang ada di Bandung itu bisa berteman, berhubungan, berkomunikasi, melakukan pertemanan dengan seluruh dunia, dengan orang-orang yang di seluruh dunia. Itu ya. Jadi manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Itu jaminan Ibunda Khadijah yang pertama, gitu ya. Tidak mungkin engkau akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena kuncinya yang pertama, engkau itu adalah orang yang suka bersilaturahmi. Dan dalam bahasa kita hari ini, silaturahmi itu adalah membuat jaringan atau networking. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kata Ibunda Khadijah, wa tahmilul kalla. Engkau itu, suamiku, adalah orang yang bekerja keras. Artinya pekerja keras, begitu ya. Apa buktinya? Nah, saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW itu dapat dikatakanlah begitu ya, beliau ini adalah keturunan darah biru, ya, dari Bani Hashim, dari Quraisy. Jadi di Jazirah Arab itu suku Quraisy itu adalah suku terhormat, ya. Nah, dari suku Quraisy itu ada juga yang paling dihormati gitu, yang paling disegani. Nah, diantaranya adalah Bani Hashim. Nah, Rasulullah itu adalah keturunan Bani Hashim, gitu ya. Sehingga lamun di orang Sunda mah mungkin ya Raden lah begitu ya, Ningrat begitu. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau begitu ya, hidup dalam keadaan seperti itu, dalam bermodalkan keningratannya gitu ya, dan lain-lain lah begitu. Bahkan kita ketahui di waktu kecil Rasulullah itu sudah menggembala kambing gitu ya, menerima upah dari gembala kambingnya. Kemudian memasuki usia remaja, Rasulullah SAW, kalau orang-orang Mekah pada saat itu senang berhura-hura, berpoya-poya begitu ya, nah, Rasulullah tidak, gitu ya. Tetapi beliau malah sudah mulai merintis, gitu ya, sekalipun sebagai suruhan, gitu ya, hanya sebagai seorang marketing, gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu pekerja keras. Nah, wa tahmilul kalla. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang senantiasa bekerja keras. Nah, kalau dalam bahasa kita hari ini mungkin Rasulullah SAW itu adalah ya menerapkan apa yang disampaikan mungkin hari ini dibahasakan oleh diantaranya oleh Agim itu dengan kata-kata kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras dan tuntas, gitu ya. Kalau dalam surat Al-Asr gitu ya, ada yang disebut dengan wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tetapi oleh Allah dikecualikan 4 golongan. Nah, di antaranya adalah orang yang beriman, amanu. Nah, kenapa orang beriman itu akan terhindar daripada kerugian? Nah, saudara-saudara, iman itu datangnya dari keyakinan, ya. Keyakinan itu datangnya dari pemahaman. Pemahaman itu datangnya dari pengetahuan. Jadi orang beriman itu kalau bekerja, kalau beramal, kalau beraktivitas itu akan senantiasa mendasarkan kepada pengetahuannya. Jadi orang beriman itu tidak pernah bekerja tuturut munding begitu, hanya mengikuti apa saja yang dikatakan oleh orang yang di depannya, gitu ya, orang yang diikutinya. Tapi orang beriman itu akan meminta penjelasan
kenapa begini, kenapa begitu, begitu ya. Sehingga sekali lagi aktivitasnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah orang yang beriman, gitu. Dan lain-lain lah, begitu ya. Itu satu aspek saja. Jadi yang kedua, saudara-saudara, kata Ibunda Khadijah, engkau itu tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau adalah orang yang bekerja keras, atau engkau adalah pekerja keras, gitu. Nah, yang ketiga, kata Ibunda Khadijah, modal dasar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wataksibul ma'dum, itu ya. Saudara-saudara tahu kan kasab, kasab itu mencari nafkah, itu ya. Mohon maaf nih. Kita lanjutkan ya. Wataksibul ma'dum. Jadi wataksibu itu sesuatu yang mengadakan sesuatu yang al-ma'dum, yaitu yang sebelumnya tidak ada. Gitu. Adam itu adalah sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Sedangkan taksibu adalah mengusahakan. Jadi mengusahakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Gitu. Itu maksudnya, gitu ya. Nah, ini artinya adalah Rasulullah itu kreatif, inovatif, gitu ya. Jadi Rasulullah tidak merasa sempurna dengan apa yang ada pada dirinya, tetapi Rasulullah berupaya untuk mencari sesuatu, mencari terobosan-terobosan, membuat terobosan-terobosan. Gitu. Hijrah adalah salah satu terobosan Rasulullah SAW, gitu ya. Karena dakwah di Mekah itu kesulitan, mentok, gitu ya, maka Rasulullah SAW itu berpikir kalau begitu kita harus mencari tempat yang lain. Itu adalah bagian daripada contoh bukti bahwa Rasulullah itu adalah orang yang kreatif, orang yang inovatif, begitu ya. Orang yang ya terbuka lah, begitu ya, membuka wawasan, gitu kan, tidak cek orang Sunda mah teu kuuleun, gitu. Nah, itu saudara-saudara. Nah, yang selanjutnya kata Ibunda Khadijah, wa taqri'ud dhaifa. Engkau itu suamiku adalah orang yang senantiasa menghormati tamu, melayani tamu, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, itu pasti ketika pulang, gitu ya, si orang itu dia akan menerima kepuasan dari pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Tentu saja yang disebut dengan puas itu kan tidak harus dalam arti disuguhi makanan, gitu ya, dan lain-lain. Tetapi orang terpuaskan, gitu. Nah, ini adalah modal dalam berbisnis, gitu ya. Modal dalam terutama dalam bisnis jasa. Dalam bisnis jasa itu, saudara-saudara, kepuasan pelanggan itu menjadi ukuran paling tinggi dan sekaligus mendasar, gitu ya. Sebuah rumah sakit itu kalau itu kan pelayanan ya, pelayanan jasa itu tidak akan mungkin bisa didatangi oleh pasien, gitu ya, kalau dia kalau si pasien itu tidak terpuaskan oleh pelayanan dokternya, oleh pelayanan perawatnya, dan lain-lain, gitu. Sebuah biro perjalanan lah, begitu, sama, gitu. Orang akan
kembali datang untuk mendapatkan pelayanan dari biro travel itu, kalau dia terpuaskan, gitu ya. Nah inilah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, wa taqri'ud dhaifa. Jadi memang kalau bahasanya kan melayani tamu begitu ya. Tapi saya artikan, saya ambil makna dari apa yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah ini, bahwa Rasulullah itu senang melayani orang, memberikan kepuasan kepada orang lain begitu. Nah, ini harus menjadi modal ketika Anda nanti misalkan menjadi seorang profesional, menjadi seorang wirausahawan gitu kan. Ya termasuk ketika Anda menjadi seorang pemimpin gitu. Rakyat Anda yang dipimpin oleh Anda itu harus terpuaskan. Ketika Anda berwirausaha juga begitu ya, konsumen Anda itu harus terpuaskan. Wa taqri'ud dhaifa. Nah yang terakhir, saudara-saudara, kata Ibunda Khadijah, kenapa Rasulullah SAW itu tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah itu memiliki kebiasaan wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau itu adalah senantiasa aktif memberikan sokongan, memberikan bantuan, begitu ya, mencurahkan segala apa yang dimilikinya, baik tenaga, waktu maupun pikiran. Untuk apa? Untuk apapun bentuknya kebajikan atau kebaikan. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang senang berbuat baik, senang membantu kebaikan, gitu kan, dan tentu saja juga senang juga mendatangkan kebaikan, begitu. Jadi setiap apapun kebaikan, gitu kan, yang ada di depan matanya itu oleh Rasulullah SAW itu senantiasa beliau berpartisipasi dalam aktivitas itu. Nah ini saudara-saudara modal kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang diungkapkan oleh Ibunda Khadijah. Ya, jadi sekali lagi ketika Rasulullah SAW merasa khawatir gitu ya tadi karena mungkin sedikitnya ada dua alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa takut, merasa khawatir dengan kedatangan Jibril alaihissalam memberikan wahyu yang pertama itu. Pertama, karena memang Rasulullah SAW baru pertama kalinya gitu ya bertemu, berdialog, berkomunikasi dengan malaikat Jibril yang sebelumnya tidak beliau kenal, tahu juga enggak, begitu kan. Kemudian yang kedua, apalagi dari sisi lokasinya, Rasulullah itu sedang sendirian. Gua Hiro itu jauh dari pemukiman penduduk, gitu. Jadi ini apalagi tengah malam, begitu ya. Ini datang-datang ujung-ujung, bahkan ya bisa dibayangkan lah saudara-saudara sedang sendiri di tempat yang terpencil, tidak ada orang tidak ada satu orang pun yang menemani Anda. Tengah malam datang seseorang berpakaian serba putih, sebelumnya tidak kenal, ujug-ujug beliau menyuruh untuk membaca sesuatu, mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril ini. Takutnya, khawatirnya Rasulullah SAW itu kemudian digembirakan oleh Ibunda Khadijah. Dan Ibunda Khadijah memberikan 5 alasan, sekali lagi, kenapa Rasulullah itu tidak perlu khawatir, gitu, tidak perlu takut. Karena kata Ibunda Khadijah, Allah tidak mungkin menghinakanmu, karena engkau itu adalah yang pertama
latasilur rahima, engkau adalah orang yang pandai bersilaturahmi. Wa tahmilul kalla, dan engkau adalah seorang pekerja keras. Yang ketiga, wa taksibul ma'dum, engkau adalah orang yang kreatif dan inovatif. Wa tuqli'ud dhaifa, yang keempat, engkau adalah orang yang senantiasa memberikan kepuasan kepada orang lain. Dan yang kelima, engkau adalah orang yang senantiasa membantu dalam segala kebaikan. Itu ya. Saya kira itu, saudara-saudara, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.